Mari kita bayangkan kiamat telah tiba dan tidak ada drama di sini. Kiamat terjadi bukan karena jatuhnya meteorit besar atau invasi zombie. Hanya saja orang-orang membangun kapal untuk perjalanan antar bintang dan meninggalkan planet kita karena bosan berada di sini. Dan tetap saja banyak orang yang tetap tinggal di bumi. Tapi mereka ketiduran saat kapal terakhir yang membawa manusia meninggalkan permukaan bumi. Jadi, beberapa juta orang ini dibiarkan mengembara di dunia tanpa infrastruktur, listrik, ekonomi, dan internet. Apa yang akan mereka lakukan? Bagaimana mereka akan berperilaku? Dan apakah mereka dapat bertahan hidup di dunia yang sepi ini? Untuk mengetahuinya, kita perlu melihat di video game. Sebuah perusahaan melakukan uji coba beta untuk sebuah game baru dan kemudian menginformasikan kepada para pemainnya bahwa setelah 11 minggu, server yang berisi game tersebut akan dihapus. Dalam arti tertentu, para pemain mengendalikan karakter mereka di dunia yang akan segera lenyap. Dalam situasi seperti itu, semua pencapaian dan penyelesaian misi tidak ada artinya. Para pengembang menganalisis gameplay untuk memahami bagaimana orang akan bertindak dalam kondisi nyata jika kiamat terjadi dalam beberapa minggu. Sangat penting untuk melihat bagaimana perilaku para pemain berubah saat mereka semakin mendekati akhir permainan. Yang menarik, tidak ada kekacauan di dunia virtual. Semua orang hanya bermain, tetapi mereka tidak mengumpulkan pengalaman dan tidak mengumpulkan item untuk menaikkan level karakter. Jumlah tes yang dilalui menurun setiap hari. Karakter-karakternya berhenti berkembang. Para pemain memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Mungkin saja pada kenyataannya orang juga akan berhenti memikirkan tentang peningkatan diri, karir mereka, dan meningkatkan keterampilan profesional. Masalah yang sama akan menyatukan orang-orang dan membuat mereka saling membantu. Penelitian tentang simulasi kiamat dapat membantu para ilmuwan dan sosiolog untuk lebih memahami tindakan manusia selama keadaan darurat dan bencana global. Jadi, mari kita kembali ke orang-orang yang ketiduran saat kapal luar angkasa terakhir berangkat. Dan kamu adalah salah satunya. Hal pertama yang kamu lakukan setelah menyadari apa yang terjadi adalah pergi ke supermarket untuk membeli makanan. Tentu saja, kamu bukan satu-satunya orang yang memiliki ide seperti itu. Jadi kamu akan bertemu dengan banyak penyintas lainnya di sana. Sekarang, kamu akan memiliki cukup makanan untuk beberapa bulan. Setelah itu, tantangan yang sebenarnya dimulai. Apakah kamu tahu ungkapan bahwa yang terkuat akan bertahan? Itu salah. Yang paling cerdas juga tidak selalu bertahan hidup. Darwin menulis dalam karyanya bahwa mereka yang cepat beradaptasi dengan lingkunganlah yang akan bertahan hidup. Jika seseorang tahu karate dan cara menerbangkan pesawat terbang dan berlari dengan cepat, bukan berarti dia akan menang. Seseorang yang tahu cara bersembunyi dari hewan berbahaya atau dapat membangun tempat berlindung akan bertahan hidup. Mereka yang berhati-hati dan mampu menganalisa serta beradaptasi dengan situasi akan menang. Kamu harus meninggalkan kota besar dan mulai bertani untuk mendapatkan sumber makanan. Di toko-toko yang ditinggalkan, kamu memilih buku-buku tentang berkebun dan menanam sayuran. Selain itu, jika kamu makan daging, kamu akan membutuhkan hewan ternak. Ketika orang meninggalkan planet ini, mereka membuka gerbang semua peternakan. Jadi semua ayam, sapi, kalkun, dan hewan lainnya pergi ke hutan dan ladang. Kamu harus memilih rumah pedesaan dengan tanah yang subur. Ini akan menjadi pencarian yang menantang. Jadi, kamu harus melatih kekuatan dan daya tahan sebelum memulai perjalanan ini. Kamu tidak perlu membentuk otot, tetapi berlari setiap hari untuk meningkatkan pernapasan adalah pilihan yang tepat. Akan jauh lebih sulit bagimu untuk bertahan hidup jika kamu sendirian. Carilah teman. Mereka haruslah orang-orang yang dapat kamu percaya. Membangun masyarakat baru jauh lebih mudah jika ada banyak orang. Kamu dan timmu menemukan sepeda dan pergi jauh keluar kota. Persediaan airmu habis di tengah jalan, jadi kamu harus pergi ke sungai. Berbahaya untuk meminumnya karena airnya bisa beracun. Kamu menggunakan tablet khusus yang larut dalam cairan dan menghancurkan semua kuman. Kamu juga bisa menggunakan api unggun dan merebus airnya. Kamu tidak perlu berburu untuk mencari makanan. Kamu dapat menemukan banyak buah beri, jamur, dan tanaman yang dapat dimakan di hutan. Tapi jangan makan hal pertama yang kamu lihat kecuali kamu ingin keracunan. Jika kamu tidak memiliki pengalaman di bidang ini, gunakan buku khusus yang berisi petunjuk tentang apa yang bisa kamu makan di hutan. Selalu berhati-hati dan jaga matamu tetap terbuka. Ada beruang, serigala, dan hewan berbahaya lainnya di hutan belantara.
Beruang adalah binatang yang cukup pengecut dan tidak ingin bertemu denganmu. Bahkan ia lebih tidak ingin bertemu denganmu. Jadi dalam beberapa kasus, kamu perlu membuat suara untuk menakut-nakuti beruang. Selain itu, kecil kemungkinan hewan tersebut akan menyerang sekelompok besar orang. Bagus, kamu telah menemukan tempat yang tepat dan mulai membajak tanah untuk menanam sayuran. Setiap hari, kamu dan teman-temanmu pergi ke hutan menangkap kalkun dan kelinci untuk membuat peternakan kecil. Kamu dan timmu telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membangun sebuah peradaban kecil. Dasar dari setiap masyarakat adalah hukum dan aturan. Kamu menulis daftar panjang tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang di dunia baru, dan keturunanmu menerima pengetahuan ini. Saling membantu, peduli satu sama lain, kebaikan, dan cinta membantu orang-orang yang tersisa di bumi untuk menciptakan peradaban baru. Kamu akan segera mengenal berbagai komunitas, bertukar barang dengan mereka, dan bahkan membuat mata uang baru. Tentu saja, di antara para penyintas, ada yang mencoba membuat kekacauan dan melanggar hukum, tetapi mereka adalah minoritas. Dan biasanya, sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Dalam arti tertentu, alam menyingkirkan orang jahat. Umat manusia akan bertahan dalam kondisi seperti itu. Namun, jika bencana global terjadi, manusia akan menghadapi masalah yang jauh lebih besar. Bayangkan jika beberapa gunung berapi besar meletus secara bersamaan dan benua-benua dibanjiri oleh tsunami raksasa. Untuk bertahan hidup dalam situasi ini, kamu membutuhkan banyak keberuntungan. Kamu harus naik ke atap gedung tinggi untuk menghindari air yang mendekat. Dan kamu harus menemukan masker gas atau masker pernapasan untuk menghirup udara yang penuh dengan abu gunung berapi. Hanya sedikit orang yang siap untuk itu. Sebagian besar penyintas adalah orang-orang yang tinggal jauh dari pusat bencana. Ketika letusan dan tsunami berakhir, orang-orang akan memulai perjuangan untuk bertahan hidup. Akan sulit untuk menemukan makanan karena bencana tersebut akan menghancurkan banyak pertanian dan supermarket. Selain itu, banyak hewan di hutan dan ladang akan menderita akibat bencana. Namun, kamu tetap harus meninggalkan kota dan mencari tempat untuk membangun kehidupan baru. Mungkin kamu harus berlayar dengan perahu selama beberapa tahun, atau berjalan-jalan dengan pakaian pelindung dan masker gas untuk menyelamatkan diri dari gas vulkanik yang beracun. Tapi bagaimanapun juga, kamu harus sering bepergian dan mencari makanan di suatu tempat. Saat itu, tidak akan ada hutan dan ladang tempatmu bisa menangkap kalkun atau memetik buah beri. Bencana alam akan menghancurkan semua vegetasi dan membanjiri hampir seluruh planet. Untuk bertahan hidup, kamu harus mencari makanan kaleng dan ikan, serta bekerja sama dengan orang lain. Namun, apakah manusia dapat memulihkan populasi sepenuhnya dalam kondisi seperti itu? Para ilmuwan melakukan beberapa penelitian dan menemukan bahwa beberapa ratus orang akan dapat melanjutkan ras manusia selama berabad-abad yang akan datang. Tapi hanya jika mereka menemukan tempat yang aman di mana tidak akan ada bencana alam. Tempat itu bisa berupa pulau kecil atau kota kecil yang dibangun di atas air. Nenek moyang kita berhasil bertahan hidup di masa-masa sulit, zaman es dan musim dingin vulkanik. Sebagai contoh, 12.000 tahun yang lalu, di akhir zaman es terakhir, orang-orang mulai terlibat dalam pertanian. Desa-desa kecil yang terdiri dari beberapa ratus hingga 1.000 orang mulai bermunculan di seluruh dunia. Mereka membentuk ikatan pernikahan antar desa untuk memperluas keluarga mereka. Keanekaragaman genetik diperlukan untuk pertumbuhan populasi yang sukses. Jadi menetap di satu desa kecil tidak akan cukup. Manusia harus mencari penyintas lain di seluruh dunia dan bersatu dalam komunitas besar. Hanya dengan begitu umat manusia memiliki kesempatan.